Ya, tim nasional futsal kita akhirnya meraih juara kedua ya di AFF ASEAN, dan beberapa komen dari Malaides itu king runner up apa katanya. Memang ya, mereka itu betul-betul nggak punya malu ya. Timnya mereka itu lolos di babak grup aja enggak, tetapi masih berani mereka itu menghina kita gitu. Nah, jadi kemudian juga yang menarik adalah si Butang Follow ya, yang namanya si kreator konten asal Malaides yang pengemis follower ya, yang mengancam akan menutup akun ini sampai para penonton channelnya itu betul-betul menseriusi si penjual hoax ini sampai mend-DM saya gitu, dan videonya bisa dilihat di channel yang baru saya buat itu, The Winwanur Malaidesiologi Winwanur itu ya, yang saya buat karena si Butang Follow mengancam menutup channel ini. Tetapi ini udah hari ketiga yang katanya dia itu mengancam channel ini, memberi saya waktu 1 kali lagi, sampai sekarang masih hidup-hidup aja ini channel gitu. Yang kasihan ya memang followernya dia ya, yang betul-betul berharap saya itu meminta maaf kepada bangsa yang habis-habisan menghina kita ini ya, entah itu di bangsa Melayu Jawi, entah itu Malaysia, dan komentar-komentar sadis kepada kita, disuruh saya meminta maaf. Itu kan konyol ya. Ya, itu seperti singa disuruh itu makan rumput, makan timun gitu. Singa disuruh makan timun. Itu yang menyuruh saya minta maaf sama si Butang Follow ini. Nah, ini yang kocaknya, dia itu setelah mengancam tutup seperti ini, memang dia itu merepresentasikan asli Malaides ya, dengan kulit muka yang tebal, cari makannya tetap di Indonesia dong. Dan itu yang terjadi ketika dia membahas futsal. Kita lihat di sana bagaimana komentar-komentar orang Indonesia itu yang rata-rata itu nggak ada yang positif ke dia ya. Jadi, tapi sebelumnya kita bahas, mari kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Di layar kecil Butang Follow jual cerita, judul besar data entah kemana, kata-kata disusun seolah fakta, padahal rapuh seperti kaca. Lama-lama lagi silap-silap kita ke Piala Dunia. Sorot mata penuh keyakinan, seolah dia pembawa kebenaran. Padahal rumor dijadikan senjata, dibungkus rapi, hoax pun dijual ke massa. Saat disorot, saat dibuka, retak mulai terlihat nyata. Butang Follow sembunyi di balik kata suci, mengangkat halal, menuduh haram tinggi, mengaku paling islami, tapi halalkan jui. Tak heran dagangannya penuh ilusi, labelnya halal, isinya babi. Ya, assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, para penonton setia channel ini, dan juga tentu saja tidak pernah lupa kita ucapkan salam YY, salam Songsang, dan salam makan pagi kepada bangsa pemalsu dokumen dan juga mengaku parang Islami tetapi menghalalkan judi. Ya, siapa lagi kalau bukan Bani Sarapan wal angan-angan yang dari negeri Malaides dengan IQ 15 ringgit dan otak sebesar kacang seperti ikan mola-mola ya. Sebagaimana sudah kita ulas di pembuka video tadi. Di sini kita bahas pencapaian tim nasional futsal Indonesia, tim yang dipersiapkan oleh sebagai regenerasi oleh Coach Hector Suto, akhirnya mencapai final dan bertemu Thailand. Dan di sini berakhirlah segala keajaiban tim ini yang sebenarnya hanya ditargetkan sampai semifinal, tetapi di semifinal melibas Vietnam, dan itu pun Thailand bukan mudah mengalahkan tim ini. Mereka hanya bisa menang 2-1 ya, bersama tim yang sebenarnya ini hanyalah tim regenerasi, bukan tim intinya kita sekarang yang sedang berlatih di Spanyol ya. Dan hasilnya 2-1, dan itu sudah membuat kita cukup bangga dengan pencapaian anak muda ini, karena mereka memang tidak ditargetkan untuk itu ya. Jadi kita ucapkan selamat kepada tim nasional futsal kita ya, tim junior ini. Kalian sudah bermain cukup bagus, memuaskan, dan kalian itu merepresentasikan Indonesia ya, bangsa pejuang ini ya, dengan penuh semangat bermain, dan itu yang ingin kami lihat sebagai fans sepak bola. Nah,
Dengan pencapaian ini selalu kita lihat ya, selalu ada saja orang-orang Malaides yang menempel cari makan di sana ya. Contohnya yang paling getol untuk mencari makan dari Indonesia ini tentu saja si pengemis follower ya, si Butang Polo ya, yang mengancam akan menutup channel saya ini. Jadi ini sudah hari ketiga sejak ancamannya itu, satu kali lagi katanya, tetapi sampai hari ini masih beredar aja ini channel. Entah itu karena si Butang Polo-nya itu terlalu baik, atau memang seperti biasa dia itu hanya mampu koar-koar, omong besar, omong gede, tetapi nggak bisa apa-apa gitu. Yang katanya punya orang dalam di YouTube sampai sekarang channel ini masih hidup-hidup aja. Buktinya ya, sementara para followernya dia itu udah mimpi basah orang Malaides sana. Mereka ingin sekali melihat saya itu meminta maaf. Bahkan si Butang Polo ini sudah mendiktekan kepada saya bagaimana caranya meminta maaf pada negara Kasino Madani ini ya. Negara yang mengaku paling Islami, mengaku paling kaya, tetapi nggak bisa nonton Piala Dunia karena nggak ada duit. Dan kalau Anda masuk ke videonya si Butang Polo yang membahas tentang tim nasional Indonesia ini, di situ kita makin melihat ya bagaimana dia ini memang representasi yang nyata dari Malaides yang betul-betul tidak punya malu ya, dengan kulit mukanya setebal kulit badak ditambah beton cor setengah bata tersebut ya. Dia membahas Indonesia sama sekali tidak diapresiasi oleh orang Indonesia. Kalau Anda saksikan sekarang ini video di channel YouTube-nya dia itu, mungkin 99% isinya makian kepada dia gitu ya. Ya contohnya ini saya kutip sedikit saja. Di situ ada yang berkomentar ya, bangsa Indonesia bangla Malaides seperti itu. Jadi kata orang ini, pulang kau sana ke negerimu, bahas-bahas Indonesia, cari makan aja di sini gitu ya. Tetapi mungkin begitulah orang Malaides ini, mengaku kaya ya, mengaku banyak duit seperti kita lah yang butuh mereka. Kenyataannya itu berbanding terbalik. Makanya mereka itu sangat tertekan secara psikologis ketika kita hajar seperti ini ya. Kita buka realitanya, kita buka topengnya ya, seolah-olah dia itu kaya. Nyatanya dia itu betul-betul butuh duit Indonesia. Sudah dimaki-maki seperti itu pun, pengemis aja, pengemis asli setelah dimaki seperti itu, dia itu akan pergi gitu. Mereka punya harga diri. Nah, Butang Polo ini menunjukkan bahwa Malaides ini memang sama sekali tidak memiliki yang namanya harga diri, tidak memiliki marwah. Ya, sudah dikata-katain orang Indonesia, pulang ke negaramu sana, katanya kalian itu cuma lolos di grup saja gitu. Sudah dibegitukan sama penontonnya, tetapi mereka itu masih menebalkan muka untuk cari makan dari viewer Indonesia gitu. Jadi ini yang kita lihat, meskipun di dalam propagandanya kita itu yang nggak ada harga diri untuk datang ke Malaides di sana. Buktinya di realitas di lapangan, terutama di dalam ekonomi digital ini, realitasnya mereka lah yang betul-betul mengemis, mencari perhatian gitu. Sudah dimaki-maki pun tetap di sini gitu ya. Contohnya Aisar juga setelah dimaki-maki balik lagi dia ke sini gitu. Karena memang nggak bisa dia cari duit di Malaides sana, karena kurang memang viewer di sana, kurang penontonnya di sana, itu nggak cukup. Jadi mereka itu harus mencari makan di Indonesia ini seperti Aisar. Meskipun katanya karena di sana udah nggak ada orang miskin, saya nggak bilang. Bencana ketika terjadi di Sabah, ketika terjadi di Sarawak, itu sebenarnya dia bisa ke sana gitu untuk mencari makan ya si Aisar ini dengan membantu. Tetapi yang terjadi dia nggak ke sana. Kenapa? Karena viewer dari Malaides ini sedikit sekali. Mereka itu bergantung kepada Indonesia ya, termasuk Butang Polo. Nah, cuman itulah masalahnya mereka ini ya, karena namanya IQ mereka cuma 15 ringgit, otak cuma sebesar kacang. Jadi mereka itu ketika membuat suatu tindakan, dia itu nggak berpikir panjang gitu. Misalnya ketika kemarin itu dia itu mengancam saya akan menutup akun ini gitu. Saya nggak pernah minta orang lain untuk menutup akun mereka, akun orang Malaides ini. Saya nggak meminta orang untuk jangan lagi follow akun-akun dari Malaides yang menjilat-jilat, yang cari makan di sini. Saya tidak pernah menganjurkan itu. Saya itu hanya memberikan pemahaman kepada orang-orang Indonesia. Beginilah kelakuannya orang Malaides, beginilah fiilnya orang Malaides seperti itu. Saya hanya menyampaikan itu gitu. Tetapi inilah kita Indonesia ya. Perlawanan kita itu perlawanan semesta. Ketika kita berjuang melawan bangsa asing seperti itu, contohnya seperti kata Benix ya, itu sebentar lagi akan puji-puji di Malaides. Dan itu terbukti apa yang dikatakan Benix. Ketika Malaides itu mengumumkan mereka itu akan membuat bensin dari solar atau bahan bakar dari kelapa sawit gitu, itu langsung merendahkan Indonesia, puja-puji Malaides gitu, seperti kita lihat di sini ya. Itu yang pernyataan Bering, dan itu terbukti gitu, dan itu diorkestrasi. Berbeda dengan kita yang ini memang perlawanan semesta, nggak ada koordinir. Misalnya seperti saya itu nggak kenal sama sekali saya dengan Mang Cek Bola ya.
saya baru beberapa kali nonton videonya dia itu langsung maju ke depan pasang badan untuk membela saya gitu. Itulah kita Indonesia. Dan beberapa lagi saya lihat ada channel-channel yang baru buka ya, viewernya itu masih sedikit-sedikit, kemudian nge-post lagu dari channel saya ini, lagu untuk si Butang Follow pemjual babi itu mereka post di channelnya mereka gitu. Dan seperti itulah kita Indonesia ini melawan ketika dulu di Surabaya, kemudian Medan Area, Puputan Margarana gitu, dan kemudian juga Palagan Ambarawa. Itu seperti itu, spontanitas dari warga Indonesia untuk membela kehormatan bangsanya. Itu yang kita lihat ya, itu yang tidak dimiliki oleh orang Malaides ya. Dan kalau mau lihat bagaimana pembahasan Malaides ini secara ilmiah, itu silakan masuk ke channel saya yang baru yang saya buat karena si Butang Follow ya, channel Malaidesiologi. Ya, di situ kita akan saya membahas tentang segala kelakuan, kekonyolan, ketololan dan juga sejarah palsu orang-orang Malaides ini secara ilmiah ya, tanpa basa-basi, tanpa sensor. Nah, jadi sekarang kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari si Butang Follow. Beneran nggak dia itu bisa untuk men-take down channel ini kok udah 3 hari udah nggak apa-apa gitu ya, kasihan loh ininya followernya dia yang sudah berharap benar gitu ya. Dan tontonlah bagaimana gayanya si Butang Follow ini yang Malaidesiawi sekali ya, yang belum apa-apa itu udah pamer ya, dia salah mencari lawan dengan saya katanya. Saya kasih kamu waktu satu kesempatan lagi sebelum saya take down itu semua akun akun YouTube kamu. Saya itu dekat dengan orang YouTube katanya ya, dia punya relasi dengan orang dalam YouTube, tapi sampai sekarang channel ini masih ada ya, kita tunggu gitu. Tetapi sekali lagi ya, saya nggak peduli kalau channel ini misalnya sampai di take down, saya bikin channel baru lagi, dan itu terbukti baru 2 hari itu channel baru saya itu udah 3.500-an subscriber gitu, dan waktu tontonnya itu udah 2.300 gitu ya, 2.700-an malah subscribernya itu. Jadi satu video lagi saja saya post di sana itu udah cukup 4.000. Ya artinya udah layak monetisasi lagi, nggak sampai seminggu, cuma 3 hari itu udah layak monetisasi nanti ya. Satu lagi video di sana itu pasti udah cukup gitu. Nah sekarang malah YouTube-nya saya lihat itu yang keteteran ya, nggak bisa mengikuti kecepatan naiknya dari jam tayangnya saya dan juga untuk subscriber. Kalau subscriber tuh udah di-approve sama YouTube, udah selesai gitu di hari pertama itu. Di hari pertama itu udah selesai, jumlah subscriber minimal yang 1.000 karena sekarang udah 3.500-an. Jam tayang aja yang masih kurang, tetapi jam tayang masih 0 dibuat oleh oleh YouTube, tetapi pada sebenarnya ini 2.700 jam tayang ya, 2.700 jam tayang dalam 2 hari. Dalam 2 hari video tersebut. Jadi dalam 3 hari itu pasti udah tembus 4.000, pasti itu ya. Jadi ini yang nggak disadari oleh si Butang Follow ini ya, karena dia mungkin memang satu-satunya tempat dia cari makan itu ya, memang di akun YouTube dan kemudian di TikToknya dia. Jadi bagi dia namanya akun itu berharga sekali, tanpa itu dia nggak makan gitu. Dan itu terlihat dari komentar ininya dia ya, followernya dia yang DM ke saya itu ya, kamu akun sudah menghilang, kamu nggak makan, kasihan katanya. Jadi mereka bayangkan orang-orang Malaides ini, kita pun seperti itu ya, seperti itu. Nah sementara saya kan semuanya udah tahu, saya di YouTube ini ya bukan YouTuber profesional ya, saya itu di situ cuman mengisi waktu luang. Dan sekarang mungkin saya nggak bisa seaktif biasanya lagi karena sudah mulai sibuk kerjaan. Kalaupun aktif nanti maka kualitas video saya itu akan jauh menurun karena saya tidak punya waktu untuk editing yang seperti biasanya ya, dengan banyak-banyak gambar seperti itu. Paling sekarang saya ngobrol, edit seadanya minimal, kemudian posting. Seperti itu videonya ya. Jadi selamat sekali lagi untuk tim nasional futsal kita yang sudah berhasil meraih juara kedua ya, dengan tim yang dipersiapkan untuk regenerasi ini. Luar biasa apa yang sudah kita tampilkan. Dan untuk si Butang Follow, kapan dia mau di take down ini video ya? Kapan ya, katanya itu cuma memberikan satu kesempatan. Ini udah berapa kesempatan, udah berapa video saya naikkan, channel ini masih baik-baik saja. Apakah ini hoax lagi? Apakah ini kiper Real Madrid ini pun akan bermain sama kita? Makin mencanak-canak lah tim Harimau Malaides ini ya, Bani Sarapan ini. Sebentar lagi kita akan di bawah 100 ya, silap-silap ke Piala Dunia. Hoax lagi ya. Jadi orang Malaides ini memang pecandu hoax sudah ya. Sudah berkali-kali ditipu, berkali-kali dibohongi oleh si Butang Follow, mereka tetap ikut dan mereka tetap percaya apa yang dikatakan oleh orang Malaides ini yang menjadi simbol dari bangsa mereka ya, yang memiliki
kulit muka setebal kulit badak ditambah beton cor 1,5 bata yang sudah jelas-jelas dimaki-maki, tidak diapresiasi oleh Indonesia pun masih cukup tebal mukanya itu membahas tentang Indonesia dan cari makan dari viewer di sini. Ya, jadi demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka. Yang sekarang ini, kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita. Indonesia. Indonesia. Oh yeah. Di layar kecil butang follow jual cerita, judul besar data entah kemana, kata-kata disusun seolah fakta, padahal rapuh seperti kaca. Lama lagi silap-silap kita ke Piala Dunia. Sorot mata penuh keyakinan, seolah dia pembawa kebenaran. Padahal rumor dijadikan senjata, dibungkus rapi, hoax pun dijual ke massa. Saat disorot, saat dibuka, retak mulai terlihat nyata. Butang follow sembunyi di balik kata suci, mengangkat halal, menuduh haram tinggi, mengaku paling islami tapi halalkan jui. Tak heran dagangannya penuh ilusi, labelnya halal, isinya babi. Seperti etalase yang tampak mulia tapi isinya jauh berbeda, topeng iman jadi pelindungnya. Saat kebenaran mulai bersuara, terbongkarlah daging babi bersertifikat halal yang jadi jualannya. Dulu lantang, penuh percaya diri, sekarang berkelit cari simpati. Ayat dan istilah jadi tameng. Saat logika mulai menekan, bukan lagi soal benar atau salah, tapi bagaimana tetap terlihat benar. Menggiring emosi, memainkan rasa agar publik lupa pada fakta. Kelakuan yang sangat malaysiawi sekali. Fiil mola-mola da molad aiku ililas ringgit bani sarapan. Bukan iman yang salah arah, bukan agama yang jadi masalah, tapi tangan pembuat belakan yang memelintir makna demi lindungi cerita dusta. Butang follow sembunyi di balik kata suci, mengangkat halal, menuduh haram tinggi, mengaku paling islami tapi halalkan judi. Tak heran dagangannya penuh ilusi, labelnya halal, isinya babi. Kebenaran tak butuh topeng suci, tak perlu bersembunyi di balik dalil tinggi, karena yang jujur akan tetap berdiri, meski tanpa panggung dan sensasi. Tapi di Malaydesh yang sesederhana ini adalah anomali.